Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami boleh memasuki bulan Mei ini. Itu adalah bukti penyertaan dan kebaikan Engkau selalu hadir dalam kehidupannya kami. Hari ini kami kembali datang kepada Engkau. Buka hati kami di hadapan-Mu. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan arahkan hati serta pikiran kami hanya kepada Engkau. Sekarang kami siap mendengar suara Engkau. Berbicaralah untuk kehidupannya kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya, bagi saudara terkasih dalam Tuhan juga. Saya menyapa bagi jemaat yang di lantai 1 dan juga jemaat online. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Kris Sukatmono. Istri saya bernama Filia Yosunarto. Saya mempunyai 3 orang anak, Carola, Axelian, dan Niklaus. Dan saat ini saya melayani sebagai gembala bersama dengan Bapak Pendeta David Handioko di Gereja MDC, Masa Depan Cerah di Kota Bandar Lampung. Dan juga saya melayani sebagai pemimpin kesan. Judul firman hari ini adalah kasih membarui akal budi. Saya mulai dengan kata-kata begini saudara. Jadi orang kepercayaan presiden itu bukan sebuah hal yang kecil. Setuju gak saudara? Jangankan jadi orang kepercayaan presiden. Jadi asisten Raffi Ahmad aja bisa jadi selebgram. Terkenal. Apalagi jadi orang kepercayaan presiden. Ya kan? Nah, jadi ada satu orang yang sangat dekat dengan Presiden Amerika Serikat. Namanya adalah Charles Colson. Dia adalah seorang penasihat khusus Presiden Richard Nixon. Charles Colson biasa disebut juga sebagai Chuck Colson. Dikenal sebagai ahli hukum yang sangat brilian. Pemikir strategis, licin, dan dia sangat ditakutin banyak orang. Kenapa? Pokoknya ya, kalau ada kerjaan yang kotor, abu-abu, seberat apapun, sekejam apapun tugas itu, nah kasih aja ke Chuck Colson ini, pasti diberesin sama dia. Jadi ketika dia jadi anggota tim pemenangan Presiden Nixon dalam pemilu untuk periodenya yang kedua, Colson sampai bilang begini, saya rela nginjek nenek saya sendiri demi Presiden Nixon terpilih kembali. Ini bukan kata-kata candaan saudara. Ini cara berpikirnya dia. Bagi Chuck Colson, keberhasilan itu yang terpenting. Bagi Chuck Colson, kemenangan itu yang terutama. Bagi Chuck Colson, kekuasaan adalah segala-galanya. Sampai akhirnya terjadilah skandal yang bernama Watergate di tahun 1970-an. Sampai hari ini saudara, masih dianggap sebagai skandal politik terbesar sepanjang sejarah Amerika. Inti dari skandal ini adalah upaya pencurian dokumen-dokumen milik lawan politik dari Presiden Richard Nixon supaya Nixon ini bisa menang lagi. Dan upaya untuk menutupi peristiwa itu. Skandal ini mengakibatkan Nixon harus undur diri jadi presiden setelah dia menjabat 1,5 tahun di periode keduanya. Dalam sejarah Amerika belum pernah kejadian seperti ini. Presiden sampai undur diri. Memang Colson gak terlibat langsung dalam pencurian dokumen itu. Tapi Colson adalah salah satu otak, salah satu dalang dalam upaya menutupi kasus itu. Dia nyebarin berita bohong, ngancem, neror, dan usaha ngebungkam orang-orang yang berusaha mengungkapkan peristiwa politik itu. Namun akhirnya dia terseretlah dalam kasus ini dan harus menghadapi pengadilan. Ketika kasus ini dalam penyelidikan, seorang teman dekatnya kasih Chuck Colson sebuah buku tipis. Tulisan dari seorang yang bernama C.S. Lewis. Judulnya Mere Christianity atau Kekristenan yang Sejati. Dan lewat buku ini ternyata Tuhan menjamah hatinya. Bahkan bukan cuma hati yang tersentuh, tapi cara berpikirnya tuh dihancurkan dan dibangun ulang. Dia mulai sadar, ya ampun, selama ini saya salah ya.
Hari itu dia bertobatlah. Dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan yang lebih luar biasanya lagi, dia benar-benar ngaku salah di pengadilan. Biasa kan orang kalau udah salah, ngapain saudara? Cari alasan, cari pembelaan, cari pengacara. Pokoknya segala macam cara untuk ngebela diri. Dia masuk penjara saudara, 7 bulan. Dan justru di momen itu, Tuhan panggil dia untuk melayani para narapida yang putus harapan. Setelah keluar, dia mendirikan Prison Fellowship, sebuah lembaga yang melayani narapidana, mantan narapidana, dan keluarga-keluarganya. Hari ini, pelayanan itu ada lebih di 120 negara. Dan tahun 2008, Carlson dapat penghargaan Presidential Citizen Medal dari Presiden George Bush. Saat Chuck Carlson sudah menjadi Kristen, dia pernah tuangkan pemikirannya begini. Saya yakin kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta. Dan kejadian Watergate justru meneguhkan keyakinan saya. Skandal Watergate melibatkan banyak orang paling berkuasa di Amerika. Tapi saya lihat sendiri mereka nggak mampu nutupin kebohongan dalam waktu yang lama. Sedangkan para rasul-rasul, muridnya Kristus itu, mereka orang-orang yang biasa. Mereka bertahan sampai mati untuk bersaksi tentang Yesus. Dia menyimpulkan di kata-kata terakhirnya, itu artinya sebuah kebenaran. Singkat kata, kehidupan Chuck Carlson merupakan contoh dari luar biasanya kuasa Injil yang mengubahkan kehidupannya. Dimulai waktu seseorang mengalami yang namanya kasih Tuhan. Dan dia meresponinya kembali mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Kasih tepuk tangan paling meriah. Sekarang mari kita bedah sama-sama ya. Apa sih pondasi teologis di balik perubahan yang super dramatis, oke? Dari seorang yang bernama Chuck Carlson ini. Maksudnya adalah apa ya yang membuat diri manusia bisa berubah pandangan se-ekstrim itu? Jawabannya ternyata ada di Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Saya bantu bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan saudara perhatikan. Dan dengan segenap akal budimu. Coba deh saudara, perhatikan baik-baik di bagian akhirnya itu. Seringkali kita berpikir bahwa iman itu cuma urusan perasaan doang. Cuma urusan hati sama jiwa aja. Tapi perubahan hidup sesungguhnya, kayak yang dialami Chuck Carlson ini. Ternyata kita mengasihi Tuhan gak cuma pakai hati dan jiwa doang. Tapi juga pakai akal budi. Pakai pikirannya kita. Yang mengerti katakan amin. Di minggu lalu kita belajar kasih yang menyelaraskan jiwa. Dan hari ini kita belajar kasih membarui akal budi. Pak, apa sih bedanya jiwa dan akal budi? Nah, saya bantu jelaskan. Misalnya, kita lapar. Ya. Nah, itu lapar itu urusan jiwa, saudara. Ada keinginan, ada kepengen untuk makan. Nah, saat mau pilih makan apa, nah itu baru sangkut pautnya urusannya sama akal budi. Ada orang lapar, terus dia pilihlah makan makanan sehat, ya kan saudara ya. Ada orang lapar, tapi tiap kali pilihnya makan apa? Gorengan, es teh manis, ya. Malah saudara ada yang berencana makan burger tiap hari. Kenapa? Karena semua burger itu milik Allah. Kata Aldi Taher. Nggak lucu, nggak apa-apa. Jadi gini saudara, perhatiin perbedaannya. Kalau jiwa kita nggak diselarasin, ya, kita bisa terus-terusan nginginin sesuatu yang salah. Kalau akal budi kita nggak dibaruin, kita bisa terus-terusan bikin pilihan yang salah buat menuhin keinginan yang keliru tadi. Ya mengerti katakan amin. Jadi dari cerita Chuck Carlson yang kita pelajarin tadi, kita belajar sesuatu loh. Bahwa Tuhan gak langsung mengubah kehidupan itu dari luar. Tuhan gak langsung kirim konsultan branding ke dia untuk pulihin nama baiknya Chuck Carlson. Tuhan mulai dari dalam.
dari cara berpikirnya. Dan disitulah kita masuk hari ini. Ada 3 hal yang terjadi ketika seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya. Poin yang pertama, menata ulang apa yang kita percaya. Di Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Jadi akal budi, bahasa sederhananya apa sih? Otak. Ya, akal budi itu otak. Otak adalah tempat kita menyimpan apa yang kita percaya. Ya. Dan seringkali kita hidup bukan dari apa yang kita tahu, tapi dari apa yang kita kasihi. Coba perhatikan. Kalau orang misalnya mengasihi uang, ya, pikirannya apa selalu? Untung, cuan, ada duitnya enggak? Aku punya suami sekarang untungnya apa buat aku? Sorry ya bang, kalau ada uang abangku sayang, senyumku mengembang. Uhuy, iya kalau ada uang. Tapi kalau nggak ada uang, sandal melayang. Nasi nggak terhidang, senyumku menghilang. Tapi saya yakin, saya berani ngomong gini karena di istri-istri di sini nggak ada yang kayak gitu. Kalau di gereja, pelayanan, kalau nggak ada untungnya, ngapain aku lakuin? Capek-capekin aja. Jadi apa yang kita kasihi sebenarnya membentuk cara kita berpikir loh. Dan kalau yang kita kasih itu salah, maka yang keluar dari hidup kita bukan cuma keputusan aja yang salah. Bisa jadi dosa. Yang mengerti katakan amin. Carlson itu orang pinter. Pakai banget. Masalahnya dia percaya yang salah. Dia percaya kekuasaan itu segalanya. Cara apapun boleh. Dari akal budi menuju ke akal bulus. Tapi waktu dia baca buku tadi, pikirannya ditabrak dan dibangun ulang. Dari yang awalnya, pikiran saya kok yang benar. Saya yang benar. Pokoknya saya yang benar. Terjadilah perubahan kepercayaan dalam dirinya. Jadi Tuhan yang benar. Tapi percaya aja kan belum tentu mengasihi kan Pak? Ya, betul. Waktu dia sadar kalau Tuhan mengasihi dia. Nah, disitulah semua jadi berubah. Saudaraku, saat kita mulai mengasihi Tuhan tanpa dipaksa, pikiran kita tuh mulai berubah loh. Kita mulai berpikir, apa yang Tuhan mau ya dalam hidup saya ya? Apa yang berkenan bagi Tuhan ya? Makanya Alkitab katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu sebuah perubahan yang terjadi bukan karena dipaksa-paksa, tapi karena arah kasihnya berubah. Kalau kasihnya berubah, pikirannya pasti ikut berubah saudara. Yang mengerti katakan amin. Dan hidup Chuck Carlson berubah bukan karena situasinya membaik, tapi karena pikirannya diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Ada sebuah kisah tentang seorang anak gelandangan yang diangkat menjadi seorang anak raja. Sang raja bawa anak muda itu ke istananya. Kemudian dia suruh para pegawai sana, halo, bersihkan tubuh anak itu. Pakaiin baju baru yang bagus. Sajikan makanan yang biasa saya makan. Sesuai dengan perintah sang raja, anak muda itu dimandiin lah. Dipakein baju baru yang bagus lah. Lalu di hadapannya dihidangkan makanan, minuman yang enak-enak, berlimpah pokoknya. Seumur hidup, anak muda ini belum pernah melihat makanan dan minuman yang selezat dan sebanyak ini. Dengan lahap, dia makanlah makanan yang disediakan di meja itu. Sementara itu, tangannya juga sibuk
memasukkan dan menyembunyikan makanan ke dalam kantong bajunya. Sehingga kantong itu penuh dengan makanan. Setelah ia makan, sang raja memanggil anak muda itu untuk menghadap dirinya. Melihat kantong baju dari anak muda itu tampak penuh. Lalu sang raja bertanya, "Apa isi dari kantongmu itu?" Si mantan gelandangan tadi menjawab, "Makanan, tuanku." Sang raja bertanya lagi, "Kenapa kamu masukin semua makanan itu ke dalam kantongmu?" Si anak muda itu jawab, "Aku khawatir, Tuan. Kalau esok aku gak ketemu lagi dengan makanan selezat ini. Ketika aku hidup di jalanan, setiap kali aku menemukan makanan, aku simpen sebagian di kantongku. Karena siapa tahu esok aku gak akan dapat makanan ini lagi." Saudara, kenapa anak muda itu masih bertingkah seperti itu? Kenapa anak muda masih bertingkah seperti ini? Gak muat. Karena betul statusnya saat itu sudah berubah. Tapi yang dia percayai belum berubah. Dia sudah jadi anak raja, tapi masih percaya bahwa dia anak gelandangan. Halo? Saudara, kisah ini juga sering loh terjadi dalam kehidupannya kita. Kita sudah tahu kita jadi anak Tuhan, tapi masih percaya, "Pak, saya gak yakin saya punya masa depan yang bagus. Dengan kondisi begini saya gak yakin, Pak." Saudara, dosa saudara sudah diampuni. Tapi gak bisa, Pak, saya lupain masa lalu, saya gak bisa, Pak. Saya melakukan kesalahan besar, Pak. Gak ada yang bisa ampuni saya, Pak. Saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tapi apa yang saudara percaya? Aku manusia yang gak berharga. Gak ada yang sayang sama aku. Arah kasihnya sih udah benar ke Tuhan. Tapi kenapa masih terjadi begini di antara kita? Karena cara percaya lama belum ditata ulang. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi dimulai dari bilang begini, saudara. "Tuhan, kalau Engkau bilang firman itu adalah kebenaran. Kalau Tuhan bilang firman itu ya dan amin, aku mau tetap berdoa walaupun situasi belum berubah. Aku mau tetap percaya walaupun di mataku belum kelihatan. Walaupun pikiranku belum terbiasa." Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara hari-hari ini lagi gak punya uang, ada masalah dalam pekerjaan, ada masalah dan penyakit di tubuh saudara, saya mau bilang begini, jangan kutuki hidup saudara. Mati gue ini, mampus gue ini. Jangan ngomong yang negatif. Percaya, saat kita mengatakan perkataan-perkataan berkat, Allah adalah penyedia. Allah yang memelihara kehidupan saya. Kebaikan Tuhan, yakin dan percaya akan saya alami. Mujizat Tuhan masih berlangsung. Saudara, kadang ada orang ngomong kayak gini, "Ya elah, mana mujizatnya gak datang-datang." Saudara jawab, mujizatnya lagi on the way. Lagi dalam perjalanan. Dan sebentar, saya akan terima mujizat itu. Amin. Karena Allah sanggup mengubah kekurangan jadi kelimpahan. Karena Allah sanggup mengubah keterbatasan jadi kelebihan. Dan di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil
Mujizat masih ada dalam hidupku. Yes. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Sungguh ku percaya. Amin, amin. Amin, amin. Tuhan yang sembuhkan sakit kami. Tuhan yang sembuhkan jiwa kami. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi akan membentuk ulang pola pikirnya kita. Di Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau tadi kita sudah belajar bahwa kasih kepada Tuhan menata ulang apa yang kita percaya, ya. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kasih juga membentuk ulang cara kita berpikir setiap harinya. Karena begini, percaya itu adalah sebuah pondasi, tapi pola pikir itu adalah kebiasaan. Setelah Chuck Colson itu bertobat, menyerahkan dirinya kepada Yesus, hidupnya nggak langsung mudah. Dia tetap harus hadapin pengadilan, bahkan masuk penjara. Tapi yang berubah adalah cara dia berpikir. Dulu, dia akan cari segala cara untuk lolos. Sekarang dia pilih untuk jujur. Dulu, dia pilih untuk menyelamatkan diri. Gampang gak buat dia untuk menyelamatkan diri? Gampang banget. Di zamannya dia itu, dia dijuluki sebagai ahli manipulatif dunia. Sekarang, dia pilih untuk bertanggung jawab. Tentunya gak mudah bagi seorang Chuck Colson itu berpikir menyerahkan diri seperti itu. Saya percaya ini bukan sebuah perubahan instan. Pola pikir yang dibentuk ulang itu membutuhkan sebuah proses. Yang berarti katakan amin. Makanya di kitab Filipi tadi bilang, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya gini saudara, Tuhan itu gak hanya mau kita percaya yang benar, tapi dia mau kita terus belajar pola pikir yang baru, yaitu berpikir seperti Kristus. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana Pak Yesus berpikir? Kan gitu. Nah, di Filipi pasal yang kedua tadi, jawabannya ada di ayat yang ke-8. Yaitu Yesus gak memaksakan kehendaknya, dia merendahkan diri, dia taat bahkan sampai mati. Jadi pola pikir Kristus adalah rendah hati, taat, mengasihi. Saya singkat RTM. Ini kejadian dalam hidup saya. Saya udah tahu banget teori menjaga keharmonisan suami istri. Ya. Kalau istri cerita, ingat banget saya ini. Itu bukan cari solusi. Istri cuma pengen didengar, iya. Saudara pun juga tahu kan. Tapi yang namanya kebiasaan, saudara. Saat nanggepin urusan kerjaan kantor. Nah, pada waktu saya sering nanggepin urusan kerjaan kantor, yang masuk ke kuping saya itu di jam kerja itu kebanyakan apa, saudara? Masalah. Jadi kalau telepon masuk, oke. Monitor ketua. Anggota mau lapor. Gak tahu ya, kok ibarat satu tahu. Anggota mau lapor. Ketua, lagi banyak masalah. Gitu saudara. Kebiasaan terima masalah di kerjaan. Jadi kita otomatis kebiasaan reaksinya kalau dengar masalah apa? Kasih solusi langsung. Nah baru aja saya kejadian minggu lalu. Saat saya lagi nyetir, nyantai, lagi indah suasana. Istri ceritalah seperuhit masalah. Belum selesai dia cerita, saya udah ngerasa tahu jawabannya. Dan spontan aja mulut saya gak ngerem. Lupa saudara, kirain cuma kaki aja yang harus injek rem. Kan lagi nyetir ceritanya. Ya
mulut juga ternyata harus direm. Sehingga istri saya bilang begini, ya udah deh, aku nggak usah lanjut cerita lagi. Waduh, saya mau kasih tahu saudara, kalau pria-pria lagi menghadapi wanita seperti itu, jangan bilang, oke, selesai urusannya. Enggak, itu artinya muncul masalah, saudara. Ya, yang saya mau bilang gini, kejadian gini bisa terulang dalam kehidupannya kita, baik saya, bukan karena kita nggak mengasihi Tuhan loh. Bukan. Tapi karena pola pikir kita itu perlu terus-menerus dibentuk ulang. Pola pikir apa? Rendah hati, taat, mengasihi. Dalam kondisi saya tadi, pihak mana yang harus dibentuk ulang? Keduanya. Saya pilih rendah hati, minta maaf daripada membela diri. Istri pilih rendah hati juga nggak? Iya. Walaupun di posisi itu mungkin dia ngerasa benar, dia maafin. Nggak perpanjang masalah dan lanjut cerita. Dia nggak gini, udah gak usah. Ceritanya udah basi. Ceritanya kayak begini gitu, udah capek. Mulu masalahnya sama terus sama kamu tuh. Nggak ngomong kayak gitu saudara. Pola pikir kami berdua mau dibentuk ulang untuk RTM. Rendah hati, taat, mengasihi. Apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini? Mungkin saudara di gereja merasa kurang diperhatikan. Mungkin saudara ada konflik dalam pelayanan. Saudara konflik sama orang tua. Pakai aja resep ini saudara. RTM. Rendah hati, taat, mengasihi. Siapa yang harus jalankan resep RTM ini? Kedua belah pihak. Dan perubahan pola pikir untuk menuju ke sana memang gak mudah. Karena merubah perasaan saat itu yang lagi sedih, kesel, kecewa, benci. Itu gak semudah pencet saklar. Oh lagi on, aku mau off lah. Oh lagi off, aku mau on dah. Gak semudah itu. Tapi Tuhan juga gak tinggal diam. Dia berikan Roh Kudus untuk nolong kita melewati proses itu. Amin. Menjelang hari Pentakosta. Nanti di mana Pentakosta mula-mula adalah momen Roh Kudus dicurahkan pertama kalinya. Saya mau jelaskan sedikit begini. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Artinya ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka bukan hanya mengalami sesuatu loh. Tapi Roh Kudus mulai bekerja masuk dalam kehidupannya mereka. Salah satu tanda itu adalah berbahasa roh. Dan di sini sering muncul pertanyaan, Pak, bukankah bahasa roh harus ditafsirkan? Jadi kalau kita nggak tafsirkan bahasa roh, mending nggak usah deh Pak berbahasa roh. Apa betul begitu? Di 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, harus ada yang menafsirkan. Jika tidak ada orang yang menafsirkannya, ia harus berdiam diri. Nah, ayat ini konteksnya berlaku kalau bahasa roh dipakai sebagai pesan untuk jemaat. Artinya seperti menyampaikan sesuatu di depan umum. Lalu firman ada bilang begini juga. Di 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Artinya bahasa roh, saudara, juga bisa jadi loh doa pribadi dan sifatnya rahasia. Confidential kepada Tuhan. Bukan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain untuk dimengerti. Jadi kesimpulannya saudara, berdoa dalam bahasa roh di ibadah bersama nggak melanggar firman Tuhan. Amin. Selama bukan sebagai pesan publik dan tetap dilakukan secara tertib. Di 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat ke-39-40, janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Artinya orang berbahasa roh boleh-boleh aja. Boleh. Tapi harus tetap ada aturan dan keseimbangan. Jangan sampai kita berbahasa roh, kita ganggu kenyamanan orang lain dalam beribadah. Dalam ibadah minggu gereja kita, bahasa roh itu dilakukan singkat. Nggak mendominasi ibadah dan nggak menggantikan firman.
Jadi tenang aja saudara. Kalau ibadah minggu di gereja kita nggak akan bahasa roh selama 1,5 jam ibadah. Ya. Dan waktu kita berbahasa roh, hati kita jadi tenang. Katakan amin. Roh kita dibangun, katakan amin. Dan yang terakhir saya mau katakan begini, pikirannya kita tuh jadi lebih jernih. Sehingga lebih mudah dibentuk seperti Kristus. Dan percayalah, kalau saudara nggak membatasi cara kerja Roh Kudus dalam kehidupannya saudara, Roh Kudus akan tolong kita loh melewati proses tadi yang sulit itu untuk diubahnya sampai rencana Tuhan terjadi dalam kehidupannya kita. Katakan amin. Apakah itu nyata? Ya. Lihat murid-murid Yesus. Setelah Roh Kudus dicurahkan, bukan cuma mereka berbahasa roh, tapi cara berpikir mereka berubah. Gereja mula-mula itu bukan gereja tanpa konflik, saudara. Ya, di Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-11 terlihat ada sebuah perselisihan kecil antara Paulus dan Kefas, nama lain dari Petrus. Tapi Alkitab nggak catat loh. Setelah itu Petrus sakit hati, terus ngebalas dengan ngejelekin Paulus balik. Nggak ada. Artinya nggak ada konflik yang berlarut-larut setelah kejadian itu. Bahkan di kemudian hari, Petrus menyebut Paulus sebagai saudara yang kekasih. Jadi sekarang kita ngerti ya saudara. Kasih kepada Tuhan membuat kita rindu untuk berubah. Roh Kudus beri kita kuasa untuk berubah. Sehingga pola pikir kita semakin dibentuk seperti Kristus. Kasih tepuk tangannya paling meriah. Poin yang ketiga. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi akan mengarahkan ulang cara hidup kita. Di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau yang kita percaya sudah berubah di poin pertama. Ya. Pola pikir kita sudah berubah di poin yang kedua. Maka cara hidup kita yakin dan percaya pasti berubah harusnya. Amin. Ayat tadi katakan kita mengenakan manusia baru. Dan perubahan itu ternyata bukan cuma untuk kita. Tapi Tuhan sedang bentuk kita lebih dari itu, saudara. Yaitu supaya lewat kehidupannya kita, orang lain tuh bisa melihat Kristus. Banyak orang di luar sana gak baca Alkitab. Tapi mereka bisa baca hidup kita. Banyak orang di luar sana gak hafal ayat Alkitab. Tapi mereka bisa hafal kelakuannya kita. Dan dari situ mereka akan tarik kesimpulan. Oh, orang Kristen tuh gitu. Oh, gitu toh orang yang kenal Tuhan. Perubahan dalam hidup Chuck Carlson gak berhenti di pikirannya. Setelah keluar dari penjara, dia gak kembali ke dunia lamanya. Dia justru memilih untuk melayani narapidana. Padahal dunia lamanya asik gak? Banget. Penuh dengan pujian. Penuh dengan kekuasaan. Penuh dengan kehormatan. Tapi sekarang dia masuk ke dunia yang gak nyaman bagi dia sebenarnya. Urusan dengan orang-orang yang penuh masalah. Iya kan? Narapidana kan? Gak gampang ngurusin narapidana. Bahkan mungkin menyebalkan. Coba jawab dengan jujur saudara. Kalau saudara ini misalnya punya kesempatan, lebih pilih mana coba? Hang out ya sama orang yang seru, menguntungkan, satu frekuensi. Atau mengasihi dan berkorban bagi teman kesan yang pernah nyebelin kita. Secara naluri, kita pasti pilih yang asik dan menguntungkan. Tapi kenapa Carlson bisa beda? Karena akal budinya sudah dibarui. Maka arah hidupnya ikut diubahkan. Nah, kalau gitu pertanyaannya, di mana kita bisa mulai hidup seperti itu? Jawabannya sederhana. Mulai dari kesempatan yang Tuhan taruh di depannya mata kita.
dalam waktu dekat gereja kita akan mengadakan ibadah padang di Navara. Memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ada door prize juga saudara. Mungkin ada yang langsung berpikir, wah asik nih wahana, aku happy. Tapi ada yang berpikir, aduh wahana lagi, males banget nih kalau wahana. Nah saya sebenarnya termasuk tim yang kurang semangat kalau masuk wahana saudara. Naik kora-kora, mual. Naik komedi putar, pening. Itu saya saudara. Tapi saudara, sebenarnya acara ini bukan sekedar jalan-jalan kalau kita teliti lebih lanjut. Ini kesempatan loh untuk saudara bisa jadi berkat. Mungkin ada teman yang belum mau ke gereja, saudara bisa ajak lewat acara-acara relax time yang seperti ini. Mungkin di antara kita ada yang Tuhan percayakan berkat lebih. Kalau kita ketemu teman yang pengen berangkat, tapi anggarannya lagi minim, saudara bisa datengin dia, bagi sukacita ke dia. Aku ada kejutan buat kamu. Apa? Nih tiket Navara. Uhuy. Ya gak apa-apa kalau gak ada amin sih, cuma cerita aja saya nih. Mungkin buat kita ini hal yang sederhana. Tapi buat dia itu bisa jadi awal dia mengalami kasih Tuhan. Kadang orang gak datang ke Tuhan itu bukan karena dia menolak Tuhan. Tapi gak ada orang yang cukup peduli untuk mengajak dia. Atau mungkin selama ini kita cuma kenal lingkaran itu aja. Jemaat di sini yang biasa hadir di ibadah 2, udah terjadi nih saudara. Ada yang gak kenal jemaat yang rutin di ibadah 4. Oh, jemaat MDC ya? Gak kenal. Lewat pertemanan di kesan atau komsel, dekatnya ya sama temannya itu aja kan saudara. Nah lewat momen seperti ini, Tuhan kasih kesempatan kita untuk membangun pertemanan yang baru. Saudara, orang sering bertahan di gereja itu bukan karena programnya sebenarnya. Tapi karena mereka merasa dikasihi. Begitu juga anak sekolah minggu dan anak remaja kalau ikut acara ini. Peluang terbesar mereka bisa ikut adalah karena orang tuanya ikut. Ya, anak-anak sekolah minggu atau anak remaja bisa bermain bersama loh di wahana ini. Pengalaman yang menyenangkan dan gak terlupakan bagi mereka. Mereka ketawa bareng. Beda saudara, ketawa main sama orang tua, sama anak-anak tuh main sama teman sebayanya. Beda serunya. Ini momen berbaur bagi mereka saudara. Efeknya nanti hubungan sesama teman itu jadi cair. Yang awalnya aku gak punya teman di gereja. Aku gak punya teman di kesan. Sekarang nih ngumpulnya dia apa? Di wahana. Wah cekakak-cekikik bareng. Dapat chemistry-nya. Habis itu ngerasa apa pulang? Aku udah punya teman pih. Aku udah punya teman mih. Wah beda kan? Dan bisa berlanjut mungkin ke pelayanan bareng dan lain sebagainya. Anyway, saya ngomong begini semua nih, saya gak ada hubungan saudara atau apa gitu sama Navara ya. Ya saya gak ada hubungan apa-apa ya sama Navara ya. Poinnya adalah aku pengen semua jemaat bisa ikutan hadir di ibadah padang ini. Amin. Acara kebersamaan seluruh jemaat hanya 1 kali aja kok dalam tahun ini. Di luar ada meja pendaftaran, silakan yang mau daftar ya. Bilang kanan kirinya, kita sama-sama yuk ketemu di Navara. Ya. Jadi waktu akal budi kita dibarui, kita nggak lagi hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kita mulai bertanya, di momen apa ya saya bisa jadi berkat? Ya kan? Mungkin Tuhan nggak cuma mau kita hadir, tapi Tuhan mau kita jadi alasan orang lain untuk hadir. Dan saat kita hidup seperti itu, hidup kita sudah diarahkan Tuhan, yakin dan percaya, pasti akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam kehidupannya saudara. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita.